Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftahna futuhal 'arifin. Allahumma arhamna bil Qur'anil 'azim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah perkumpulkan kita semuanya di majelis ilmu ini dalam rangka parenting yang setiap bulannya kita laksanakan di masjid kita tercinta ini. Semoga rahmat dan berkah nantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya di sini. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah di jalan beliau. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, Bapak, Ibu, Umi, Abi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sembari menunggu Umi Abi yang lain yang masih terkendala hujan ataupun acara yang belum bisa ditinggalkan, kita awali dulu dengan membaca bersama-sama Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran bersama-sama dulu. Saya. Enggak. Waktu dan tempat saya serahkan pada Ustaz Usama. Oke, barakallahu fikum Ustaz Aziz atas kesempatannya. Mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah mungkin 5-10 menit ya. Sembari menunggu ikhwan-ikhwan yang lain dan akhwat. Kita yang belum bawa mushaf boleh ambil di ini. Ada aplikasi HP bisa, di rak luar, etalase luar juga ada mushaf. Ambil yang mushaf Madinah. Atau melihat LCD ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kami beritahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di pintunya ditutup aja. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sab'an 7 ayat al-mathani yang di situ ada pujian. Kira-kira surat apa itu? Al-Fatihah. Wal Qur'an al-Azim, dan Al-Fatihah itu merupakan Al-Qur'an yang agung. Seperti itu. Ya. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Ya, jazakallahu khairan. Wal Qur'an al-Azim. Di surah Al-Hijr ayat ke-87 ya. Al-Hijr 87. Ini menunjukkan Al-Fatihah ada berapa ayat, Bapak Ibu? Ada 7 ayat. Berarti ayat pertama apa? Nah, ini ya. Ayat pertama Bismillah atau Alhamdulillah?
Pripun? Ayat pertama bismillah napa alhamdulillah. Jelas loh ayatnya tadi. Allah berfirman Al-Fatihah itu jumlahnya 7. Ayat itu sudah jelas dalilnya ya. Al-Hijr ayat 87. Kemudian nyatanya di mushaf kita, loh lah kok ternyata bismillah ayat 1. Berarti kalau kita bacanya alhamdulillah, kita cuma membaca berapa ayat? Pinten? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ayat. Berarti yang bacanya alhamdulillahirabbil alamin berarti salah ya? Lah ini Allah berfirman begini, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Nyatanya ini juga ayat 1, tapi kita bacanya alhamdulillahirabbil alamin. Berarti selama ini kita tidak sah sholatnya gitu ya. Karena Al-Fatihahnya alhamdulillahirabbil alamin bukan bismillah. Ini diterima atau tidak pernyataan ini? Tidak. Oh tidak diterima. Nah terus gimana biar bisa diterima? Nah ini kita buka terlebih dahulu ya. Ya kita baru mau baca Al-Fatihah aja sudah kena masalah ini ya. Nah niki Al-Fatihah niki ya. Jadi di dalam kitab Ad-Dirayah Lidaqaiqir Riwayah ini disebutkan bahwasanya qala al-muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bi ilmi. Ini ayat yang ke-7 ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanbihun ila adamil waqfi ala kalimati 'alaihim. Tidak boleh kita berhenti pada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak boleh. Berarti selama ini sholat kita salah. Diterima ini? Diterima enggak? Kata-kata saya ini disanggah enggak ini? Kalau enggak ya sudah kita terima. Kemudian dilarang, ini jelas ya. Tanbih, perhatian, adamil waqfi, dilarang wakaf pada alaihim yang pertama, alias siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak boleh berhenti. Kita selalunya berhenti. Dan memulai dari ghairi itu tidak boleh. Nah, ini ya. Li'anna dzalika laisa bimaudhi'i waqfin, karena itu bukan tempat wakaf. Kita lihat mushaf kita saja. Oh. Ada tempat wakaf enggak di sini, Bu Ibu? Tidak. Coba jenengan cek niki. Wonten-wonten nggih? Berarti ampun wakaf. Terus pripun? Maosipun siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin diambil dari hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul imama yaqulu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin." Itu dalilnya. Berarti mengucapkan amin ada dalilnya. Kemudian sekarang kita praktek ya. Berarti ayat 1 adalah nopo? Alhamdulillah nopo bismillah? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kalih alhamdulillahirabbil alamin. Supados kita benar membacanya ya. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, tidak boleh dipisah, lanjut terus, nyambung terus. Kalau ada yang mau menyanggah silahkan kasih buktinya. Sekarang kita baca versi ini. Ini disebut
Wadzalika wifqah, dan cara baca seperti yang saya terangkan tadi adalah wifqah ini sesuai dengan namanya mushaf kufi, Ibu, Bapak. Mushaf kufi. Ini namanya mushaf kufi. Mushaf kufi, ngaten nggih? Mushaf Kufi niku napa? Mushaf yang disebarkan ke daerah Kufah. Karena Utsman bin Affan waktu itu menyimpan untuk beliau sendiri, mengirimkan ke Kufah, ke Mekah, Madinah, Mekah, enten Kufah, Basrah, Syam. Madinah, Basrah, Syam, negeri Syam. Kemudian beliau sendiri Madinah, terus dikirim juga ke Mekah, dikirim ke Kufah. Nah ini mushaf Kufi, Kufah. Sekarang kita baca cara, berarti mushaf kita ini namanya mushaf apa? Kufi, ngaten nggih? A'udzu billah. Kita baca bareng-bareng langsung aja ya, ta'awud bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat tiga, ar-rahmanir-rahim. 4, maliki yaumiddin. Kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 6, ihdinas shiratal mustaqim. Akhir ketujuh, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A 2 harokat mazhab Syafi'i, min 6 harokat. Min itu yang sesuai mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi 2 semua. Amin gitu, mazhab Hanafi. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itulah cara baca yang benar. Kemudian ada cara yang lain juga dalam kitab ini, di pandu kita. Di Kufi ini ada footnote ya. Ada footnote di sini, enggak arah bawah. Ya. Mana itu penjelasannya niki? Wa hiya ra'su ayatin fil mushafis syami wal madani wal basri. Niki ya. Wa hiya ra'su ayah. Mana ra'su ayah itu? Yaitu awalan ayat. Dia itu mana? Dia itu adalah niki. Di dalam keterangan footnote di bawah tadi dalam kitab Daqaiqur Riwayah disebut wa hiya ra'su ayah. Ya. Ra'su ayahnya ada di sini. Ghairi. Ra'su ayah niku napa? Awalan ayat. Dari ayat keberapa kita baca? Dia ghairi tadi adalah kepalanya ayat, awalan ayat. Dari apa? Dari Al-Fatihah. Dalam mushaf kita kan baca mushaf Kufi ya, yang ada di kita. Sekarang ini berbeda tulisannya apabila berada di mushaf napa? Syami, Madani, Basri. Jadi yang Utsman kirim ke negeri Syam itu mana saja?
Syam itu yang terbesar mana? Wilayah terbesar Syam? Suriah. Putih. Suriah. Monggo disebut sarang-sarang. Syam nomor 1 yang paling gede wilayahnya. Putih. Suriah. Negara Suriah. Syam yang paling besar, yang Nabi Isa akan turun itu di situ, di negeri Syam. Oke, di Suriah, bukan di Palestina, bukan. Tapi di Suriah. Ya, Nabi Isa akan turun di situ. Ya. Al-Mahdi nanti akan ngimami di situ. Ngoten nggih. Dari situ itu turunnya Nabi Isa sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, nazala Isa bin Maryam ala manaratil bayda syarqiyah Dimashq. Nabi Isa di akhir zaman akan turun di Menara Putih timur Damaskus. Damaskus itu ibu kota Syam zaman dulu, tapi sekarang jadi ibu kota Suriah, Damaskus. Ada Masjid Umawi di sebelah timur. Nabi Isa akan turun di situ. Jelas itu, hadisnya sahih, ayatnya juga sahih. Jadi itulah keistimewaan Suriah. Kemudian yang selanjutnya yang lebih istimewa sholat di situ ya, levelnya setelah Mekah dan Madinah. Gimana itu? Palestina. Berarti yang di Suriah, Palestina, Yordan dan Lebanon, ada 4 ya Syam itu. Suriah, Palestina, Yordan, Lebanon. Perang Mu'tah itu di perbatasan Yordania. Kemudian mushaf di Syam itu ada penggalan ayat yang berbeda dari mushaf Kufi. Mushaf Madinah, Madani sama dengan Syam. Basri, Basrah juga sama. Wa bina'an 'alaihi fayasihul waqfu 'alaiha li ghairil kufiyyin wal makkiyyin. Berarti yang mushafnya tulisannya begini, ayat 1 bismillah. Ini mushaf Kufi dan Makki, ngerti nggih? Mekah sama Kufah mushafnya ngeten iki. Ayat 1-nya bismillah. Adapun mushaf Madani, Basri dan Syami, maka karena di dalam kitab ini tadi tertulis bahwasanya ghairi adalah permulaan ayat. Kira-kira ayat keberapa versi mushaf Syami, Madani dan Basri tadi? Menjadi ayat yang keberapa ini? 7. Yakin 7. Yuk kita baca dulu versi tadi Kufi sudah ya. Ini mushaf kita. Sekarang kita pakai mushaf Basri, Syami dan Madani. Monggo kita waos. Kita mulai ayat 1-nya, nanti saya bilang 1 berarti itu ayat 1. Kita udah ta'awud, sekarang kita bismillah untuk tabaruk ya. Bismillah, ya kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya Madani, Basri, Syami. Cara bacanya kayak ini. Tadi bismillah, kita bismillah aja. Terus saya bilang sekarang ayat 1 bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat 2 Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat 3 Maliki Yaumiddin. Ayat 4 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 5 Ihdinas siratal mustaqim. Ayat 6 Siratal ladzina an'amta 'alaihim hum. Jadi ternyata perbedaannya di situ. Ini adalah ayat ke-6. Ayat ke-7 ya. Berarti sama 7 ayat, cuman beda pemenggalan. Yuk 1 2 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 6 harokat, jangan lupa, jangan kecepatan ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berarti firman Allah ini, mushaf kita dan bacaan kita saat ngimamin yang Allahu Akbar, bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, sah tidak?
Sesuai mushaf apa tadi? Madani, Basri, Syami. Ya. Nah ini kan mushaf itu jenengan bawa tadi yang saya taruh depan itu mushaf Madinah itu atau mushaf Mekah. Tapi kok tulisannya Kufi ya. Jadi itu mushaf Kufi yang dicetak di Madinah. Mushaf Kufi yang dicetak di Mekah gitu. Kalau yang dimaksud tiga ini Madani, Basri, Syami itu mushaf zaman dulu, mushaf jadul. Itu perlu diperhatikan ya, untuk menguatkan masing-masing tanpa menyalahkan. Jadi kita baru mengkaji Al-Fatihah, kulitnya saja sudah begini ya. Lagi kalau isinya, Masya Allah. Nah dasarnya dari sini ya. Silahkan bagi yang mau ikut kajian ini kajian mendalam dan memang harganya mahal sekali ini. Tapi di sini gratis ya. Tiap subuh Senin sampai Jumat kitab ini yaitu apa? Spesial tentang qiraat. Ya, satu riwayat kita yang kita baca itu gimana sih? Ya serba-serbinya, gharib-gharibnya gimana? Ada di masjid ini setiap ba'da subuh dari Senin sampai Jumat. Monggo binara. Itu ya. Bukti kalau kita itu masih butuh ilmu. Kenapa kita itu belum siap untuk menang? Karena kita belum siap untuk toleransi sesama saudara kita yang semua memiliki dasar keilmuan. Di kitab ini disebutkan semua ya. Dari mulai yang model Kufi, Madani, Basri, Syami. Sehingga dalam fikih pun kita akan lebih mudah menerima yang lain serta kuat juga dasar kita. Ikhwani fillah, akhwati fillah, azzani Allah wa yakum. Ini ngajinya sampai sini. Kami kembalikan ke acara selanjutnya kepada moderator. Silakan. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya tadi Ustaz. Mari kita masuk ke acara inti. Acara yang kedua ini. Kita langsung awali dari mana sih? Monggo. Kita pertemuan lalu kan udah bahas ini ya Ustaz ya, tentang al-marhalatut tufulah gitu ya. Jadi kita udah mempelajari tentang tekanan-tekanan apa toleransi ini. Yang paling longgar itu daurut tufulah. Tufulah itu masa anak-anak itu 0 sampai 7 tahun udah kita bahas. Kemudian yang selanjutnya hari ini kita akan bahas 7 sampai 10 tahun itu bagaimana cara belajarnya, kondisinya, lalu metode belajarnya bagaimana yang cocok. Tamyiz. Kemudian nanti tentu toleransi ini akan semakin, jadi toleransi paling longgar maksudnya gini, pelanggaran anak terhadap ini kan garis nih ya, ada akhlak tercela sebelah kanan dan sebelah kiri akhlak tercela. Garis paling bawah itu adalah tekanan yang paling minim. Kata Ustaz ya. Jadi udah kita bahas pertemuan lalu, anak kecil itu memang tidak boleh terlalu banyak dilarang-larang kecuali melanggar norma, melanggar kesopanan. Contohnya dia naik-naik meja nih. Ini ada anak kecil naik-naik meja, ya kita harus turunin. Gitu. Tapi kalau dia cuma mewarnai daun dengan warna pink umpamanya ya. Emang ada daun pink? Kamu tuh gimana sih gitu? Nah, itu enggak boleh itu. Tapi kalau hanya begitu biarin. Terus dia umpamanya apa ya, buka bungkus tidak dari tengah, dari samping, ya biarin aja. Itu kan artinya banyak toleransi ya. Bahkan dia mungkin dia kok 0 sampai 7 tahun kok belum mau ke masjid, sholatnya kok belum rutin, tidak boleh dipaksa karena dia toleransi paling longgar. Belum ada perintah untuk sholat kecuali sudah umur 7 gitu Ustaz. Maka dari itu tekanan ini tidak boleh terlalu, karena kalau terlalu berlebihan dia nanti akan naik tekanan itu ke tadi, dia akan jadi naik. Nah, nanti belum tuntas ke pengasuhannya malah dia bedalnya di umur tamyiz. Aku bisa rantuk ini saya aku tak bebas. Balas dendam kan? Balas dendam. Nanti terus gitu. Kalau salah didik tekanannya naik.
harusnya anak yang balik itu dia sudah paham syariat sholat begini, karena dia udah ditekan sejak kecil, sejak umur 3 tahun wajib ke masjid, kalau enggak digebuki umpamanya gitu ya, atau 4 tahun. Maka ini naik, ini luka dia naik, ya wis aku tak bedal umur tamyiz. Terus nanti kalau ditekan terus karakter yang harusnya selesai di warna hijau naik ke saat usia balik sampai 40 tahun. Bahaya nanti ya. Biasanya dia itu mengungkapkan, meluapkan apapun itu harusnya diperbolehkan selama tidak melanggar, ngomongnya tidak jorok, tidak melanggar syariat. Dia diperbolehkan, tentu di tempat yang pas dan sesuai. Malah dia dilarang-larang, dimanapun dia dilarang. Akhirnya naik. Yang hijau harusnya dia tuntas, malah naik ke syabab, balik sampai 40 tahun. Makanya kalau lagi di jalan raya ya baru dia reteng kanan belok kiri umpamanya, diingatkan orang, dianya yang marah-marah gitu. Wah, foto salsa aku atau motorku dewe kok. Maunya gitu. Nah, itu akibat dari hutang kepengasuhan. Jadi tekanannya terlalu besar di bawah, masih kecil nih wajib hafid Quran, wajib begini, akhirnya jadi ada orang tua yang tidak mau memasukkan di beberapa lembaga pendidikan seperti kita ini yang mungkin terlihat tekanannya tidak terlalu banyak. Loh, kok belum diajari begini toh Ustadz, kok nggak diajari begini. Sudah ada bukti kan zaman dahulu, ada anak yang dengar Al-Quran aja trauma. Gara-gara tekanan di tufulahnya ini, dia dikunci di kamar sehingga diperdengarkan MP3 selama sekian jam. Akibatnya dia jadi trauma mendengar Al-Quranul Karim. Terus tamyiz, harusnya tekanannya lumayan ada tapi tidak banyak gitu ya. Dia sudah mulai disuruh sholat kan, ayo sholat. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala itu mengancam orang-orang yang ini, disebutkan aja ayatnya, fawailul lil musallin, tuh kamu hafalkan gitu. Nah, tekanannya sudah mulai. Kalau masih kecil gitu paling kita nasihati, sholat itu indah begini-begini, diperlihatkan orang tuanya sholat. Tamyiz begitu. Kemudian daurul murahaqah itu saat sudah pemuda, masa muda 10 tahun sampai balik. Jadi sampai usia mungkin 15 tahun gitu ya. Tapi anak sekarang mungkin usia 10 tahun, 9 tahun ada yang sudah balik. Saya diceritain itu, ada yang sudah balik ya. Gimana ini? Oke ya. Berarti dia sudah balik sebelum akil. Nah, ini perlu dia dituntaskan ini sejak kecil supaya nanti dia tidak melakukan hal-hal yang menyimpang di saat umur 10 sampai balik. Tekanan ini ada tapi tidak sekuat ketika balik sampai umur 40. Ketika ada nih warna hijau, kuning, kumpul di warna biru, bayangkan apa nggak ngeri nih. Makanya ada orang yang dia itu ketika begini, ada orang dewasa lah ya, umur 25, umur 30 tahun. Ketika didatangin orang, ya akhi maaf, tadi saya mendengar bacaanmu begini, coba yuk kita cek bareng-bareng. Dia menerima. Oh iya coba, oh iya ternyata saya salah ya. Ya maaf ya tadi saya kurang konsentrasi. Ada yang begitu, karena sudah tuntas itu, bantah-bantahnya dia udah selesai di sini. Kan gak ini bantah bocah cilik itu. Ya wes, kita ajak dialog gitu. Sudah tuntas dia. Sehingga dia nggak membantah kebenaran. Tapi ada orang yang diingatkan halus-halus pun, afwan ya akhi, ada apa? Nah tadi saya mendengar, nggak usah dengar apa, pokoknya saya selalu benar. Dia belum ditanya aja sudah seperti itu. Nah bisa jadi waktu kecil dia ini tidak diberikan kesempatan untuk membantah karena waktunya negatif itu kan tadi ya, seperti ini contohnya, ada usia-usia di mana masa-masa dia tadi egois gitu ya. Nah ini
Egoisentris. Jadi kondisi anak usia 0 sampai 7 itu egosentris. Gitu ya. Dia emang egois gitu. Kalau egoisnya ini kita marahin, itu bisa berbahaya. Tapi biarin dia ngeluapin dulu. Apa dalilnya? Dalilnya yang kemarin udah kita setel itu ya bersama-sama, bahwasanya Nabi Muhammad SAW membiarkan Hasan atau Husain yang dia main-main di mustoko beliau, ya daerah sini waktu sujud, sehingga sahabat itu heran kok nggak naik-naik gitu ya. Oh ternyata biar egonya selesai dulu si anak ini. Kalaupun kita mampu mengangkatnya tidak apa-apa, gitu ya. Ketika mungkin kita jadi makmum, nah imam mah aman. Tapi kalau makmum gendong bayi, waduh, imamnya sudah ngangkat, maka kita tidak apa-apa. Nah, kita gendong seperti itu. Artinya tidak kita gua gitu loh. Gitu. Nah, biar dia menuntaskan egosentris dulu. Kemudian anaknya itu imajinatif gitu ya. Jadi umur 6 tahun kadang dia punya imajinasi ya. Aku sok gede arep dadi tentara gitu ya. Karena yang dia tonton adalah yang hero-hero tadi, superhero. Maka diisi oleh kita superhero-nya Al-Fatih gitu ya. Superhero-nya siapa lagi? Ya Nuruddin Zanggi, Saifuddin Qutuz, Khalid bin Walid dan lain-lain. Kemudian anak umur 0 sampai 7 adalah sensitif, maka sering kita dapati sekuat-kuatnya jotosan mereka. Kadang mereka kalau disentil perasaannya nangis, ya kan? Gimana? Antum pernah mengalami itu, Ustaz? Saat ngajar mungkin ada anak gimana? Yang dia bocahnya mungkin gerusak-gerusu apa-apa itu dikeprui, tapi giliran dia diingetin nangis. Pernah ada itu? Pernah. Gimana itu ceritanya? Nanti ketika si anak ini kayak tidak bahasa Jawanya nggak sembodo gitu saja, aktif terus mungkin jahil dan lain sebagainya, tapi giliran ditegur sedikit atau diperingatkan sedikit itu anaknya langsung drop mentalnya, langsung drop kayak itu langsung gitu ya. Iya. Ada di mana sebenarnya. Nah, maka dari itu solusinya ya, dia gitu nggak apa-apa. Solusinya bagi orang tua atau guru cukup mengingatkan dengan, memang itu yang berat, dengan senyuman itu. Saya sendiri juga saya akui berat sekali dan saya harus tabassum. Maka saya ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu begini, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi tabassum itu, saya waktu itu di Timur Tengah itu nanya bilang ke teman saya, karena dia merangutkan, saya bilang gini, tabassam ya akhi, tabassam. Beliau mengingatkan saya, enggak, tabassum itu senyum yang dibuat-buat. Kalau kamu nyuruh saya mau senyum, ibtasim. Oh ya udah, ibtasim. Akhirnya beliau mau senyum. Waduh baik ya aslinya, maksud tenan ini. Maklum ya kan, kawannya Habib, ya, orang Rusia sana. Artinya apa? Tabassumuka. Jadi Nabi itu merintahkan bukan ibtisamuka. Ibtisam itu senyum yang kita lakukan dari dalam hati. Adapun tabassum itu senyum yang dibuat-buat. Dan Nabi bersabdanya, senyuman itu nggak harus dari dalam hati, buat-buat aja, supaya orang tahu kita itu baik-baik aja. Artinya mangkel-mangkelnya kita sama si anak ini, ayo nak, sini, gitu. Jadi senyumnya kayak wabet, tidak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kita pokoknya senyum aja. Ayo sini, berat sekali memang. Saya akui, apalagi ibu-ibu itu kalau sudah lagi nyapu lah, lagi ada jemuran, ada ini semuanya, bocahnya kayak ngono, wis sapune dingene kayak gitu kan. Ya, kita belajar sama-sama. Mari kita sadari bahwasanya anak itu sensitif. Disentil dikit aja mereka itu sebenarnya tahu. Mereka itu merasa dan sangat sensitif. Maka dari itu 0 sampai 7 jangan dilukai. Karena kalau dilukai nanti takutnya di sini ini loh. Ada apa di sini? Akhlak tercela di sebelah kanan dan kiri karena hutang kepengasuhan. Ini kisah nyata, saya tahu betul. Ada orang dewasa
yang sudah umur 30-an tahun, yang dia ini nggak mau, susah banget menerima nasihat. Susah banget menerima nasihat. Ternyata setelah saya teliti, di masa kecilnya itu dia selalu sama bapaknya tidak dikasih kepercayaan. Dia dibeda-bedakan dengan saudaranya. Saudara yang lebih berprestasi dia mungkin kurang atau gimana, sehingga sampai ayahnya bilang gini, wes kowe rasa ngomong karo aku, yang ngomong karo aku mesti nyelekit. Artinya sampai dewasa pun orang ini tidak dipercaya sama bapaknya. Dan bapaknya dari kecil dia sampai dewasa gituin dia terus. Apa dampaknya? Dampaknya dia dimanapun itu bergaul dengan siapapun, kecentok sidik langsung sakit. Langsung bisa apa? Bisa hancur semua program. Bisa habis-habisan. Bahkan bisa masuk rumah sakit. Bahkan masuk rumah sakit sampai sakit, bahkan divonis sakitnya tahunan. Nah kok bisa? Kok bisa begitu? Karena kita lihat itu, ya ini semua sudah ada ayatnya. Tinggal kita mau ngaji atau tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi ayat 6. Surat Al-Kahfi ayat 6. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Wahai Nabi Muhammad, karena engkau itu terlalu ala atharihim, terlalu banyak pikiran. Kata Allah, wahai Nabi Muhammad SAW, engkau itu terlalu banyak pikiran. Bahaya, kata Allah, jangan banyak pikiran. Gara-gara apa? Nabi itu kepikiran terus, galau terus. Kenapa? Dakwah beliau itu nggak segera diterima. Lam yu'minu, orang kafir nggak segera masuk Islam. Bihadzal hadithi asafa. Gara-gara peduli kasihan sama kejadian ini, sama omongannya orang kafir. Ya beliau itu, aduh ya Allah, berilah hidayah kaumku ya Allah, nggak segera masuk Islam. Apa dampaknya? Karena terlalu kepikiran, Allah ingatkan. La'allaka artinya apa? Hampir saja. Hampir saja, bisa kamu bakhi'un nafsaka, membuat dirimu celaka. Bisa pikiran terlalu berat itu membuat penyakit fisik. Berarti ayat ini dalam tafsirnya menerangkan pada kita penyakit psikis yang terlalu ditekan sejak kecil itu bisa menimbulkan penyakit fisik. Dan orang ini yang tadi saya ceritakan itu sangat sensitif terhadap penyakit, mudah pusing, vertigo, pokoknya sakit, dan sakit itu sering sekali. Wallahu alam. Tapi yang jelas terakhir yang saya tahu penyebabnya adalah karena ini bakhi'un nafsaka ala atharin, terlalu berlebihan dalam memikirkan sesuatu itu menghancurkan fisik. Coba yang pernah ke dokter atau tahu dokter pasti ngomong gini juga, dokter itu kan, penyakit psikis itu bisa meremen ke fisik kalau dia tidak segera mawas diri, tidak segera ini. Lah kenapa orang itu bisa ngeri banget ya? Al-Kahfi udah nerangin nih, psikis bisa menghancurkan fisik. Makanya Allah ingatkan Nabi, dan Nabi akhirnya terhibur dengan surat ini. Lah kita kalaupun sakit psikis kita kembali ke Quran, melihat kisah-kisah yang memotivasi begini, seperti Nabi melihat Al-Kahfi, isinya motivasi, sehingga mendola anak kita pun begitu. Maka tugas kita orang tua adalah ya seperti dalam Al-Baqarah 129 namanya ya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim. Loh, tugasnya kita orang tua adalah yatlu alaihim,
membacakan, memperdengarkan pada anak kita ayatika, yaitu ayat Quran. Bukan suruh ngapal, bukan dipaksa-paksa, perdengarin terus saja. Nanti dia akan kemasukan ayat-ayat yang baik itu di masa yang akan datang ketika dia sudah mulai mengkaji, yaitu wa yu'allimuhumul kitab. Ketika ngaji kitab dia akan terbiasa, sehingga wal hikmah, dia akan paham Quran Sunnah. Wa yuzakkihim, hatinya bersih, dia beres dengan orang lain itu beres. Dia ngelihat uang siapa gitu nggak tertarik, dia malah mengambil ini punya siapa, ayo, nggak ada yang ini, ya udah masukin kotak infak. Jadi dia tidak nyolong, ngambil. Apa caranya gimana? Ya telu alaihim, bacakan ayat Quran. Makanya di kutab ini dan rumah Quran itu mengutamakan membaca. Kenapa membaca terlebih dahulu? Ya ini Al-Baqarah 129 dan juga firman Allah Ta'ala, ya, setelah yatlu alaihim juga ada firman Allah Ta'ala, ya, di dalam surah Al-Alaq. Niki, ya. Nah, di sini Allah berfirman pripun, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Pripun firman Allah? Ayat 1 pripun dibaca? 1 2 3. Iqra. Ya. Iqra kita. Iqra niku artinya ngapal apa baca? Baca. Jadi kalau kita maksa anak kita hafalan itu sesuai syariat enggak? Tidak. Jelas ayatnya tadi bukan yahfaz, tapi yatlu ini lah. Wa rabbana wa ba'ats fihim rasul. Rasul itu tugasnya yatlu alaihim, membacakan kepada mereka ayat, bukan nyuruh ngapal. Ngaten. Lah ngafal itu adalah bonus supaya bisa ngaji tiap hari meski nggak bawa mushaf. Ngaten. Jadi hafalan lancar itu bonus. Ada ustadz pakar qiraah asyarah Indonesia yang sangat terkenal, ya, namanya Ustadz Ufik itu. Dahulu beliau itu, akan beberapa ustadzah ada yang dulu dekat dengan kita juga murid beliau. Nah, beliau waktu ngapal Quran itu pernah waktu ngafal tahfidz itu kerasukan jin malah. Bisa ya? Ustadz Ufik itu, ya. Waktu beliau, saya tonton barusan itu beliau diwawancarai Al Jazeera, luar negeri yang wawancarai. Beliau berbicara pakai bahasa Arab begitu. Beliau mengatakan, dulu saya waktu ngapal Quran malah kerasukan jin. Lah kok bisa, Ustadz? Iya, waktu itu salah niat. Niat saya itu pokoknya harus dobit, hafid Quran. Saya harus lancar, harus begini. Demi apa? Demi biar ya nanti orang lain melihat saya lancar, saya hafid Quran. Itu ternyata kerasukan jin lah dia, karena salah niat. Setelah itu beliau, ya udah, ya Allah ini kok susah banget saya ngapal. Udahlah biarin, saya pokoknya ngaji terus, ngapal terus. Lancar nggak lancar itu rezeki dari Allah. Kalau emang waktunya lancar ya lancar, kalau belum ya ngelancarin terus. Ketika dia semeleh begitu, akhirnya sekarang jadi pakar qiraat Indonesia. Artinya apa? Niat yang lurus sejak awal kepada anak-anak. Jangan terlalu dipaksa anak itu. Kamu harus hafid, kamu harus jadi ulama begini, bukan. Tapi ayo kamu baca Quran yang fasih, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sesuai sunnah. Lalu napa? Mengamalkan. Waalaikumsalam. Mengamalkan isinya, karena ketika kita tidak mengamalkan, tidak belajar untuk mengamalkan isinya, kita akan diancam dengan neraka sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah. Siapa yang belajar suatu ilmu, yang ilmu itu harusnya untuk mencari ridha Allah, tapi dia pakai ilmu itu untuk mencari dunia. Contohnya apa? Mencari gelar, biar saya gelarnya LC, MA, doktor. Dia masuk neraka, bisa dipastikan. Bukan saya yang bilang, Nabi. Lam yajida arfal jannah, dia nggak akan mencium bau surga.
Saya tidak mencela mereka yang punya gelar ya. Saya sendiri kuliah juga gitu ya, rampung juga. Tapi bukan gelar yang saya cari. Tapi apa? Sayyid Qutb mengatakan dalam kitab Ma'alim fit Thariq, yaitu al-ma'rifatul munsyi'atul lil amal. Orang ngaji Quran itu, ngapal Quran harus didasari rasa ingin mengamalkan, bukan menjadi cendekiawan. Adapun orang yang sudah membaca, ngafal, mengamalkan, sudah otomatis dia akan jadi cendekiawan. Sudah otomatis dia mungkin kalau kuliah ya dikasih gelar, tapi gelar itu bukan jadi tujuan utama. Nah itulah ngerinya kita mendidik anak kita, jangan dipaksa untuk sesuai kemauan kita, akademik. Biasanya kita suka yang akademik. Anak saya protes, kok belum hafal ini, belum hafal ini. Nanti dulu. Kita itu mau menjejali atau membimbing, gitu. Loh, Ustadz kok kayak begitu? Emang bisa jadi anaknya nanti, ya, anak-anak kita, anak didik kita di sini. Saya mencoba, saya sudah membuktikan setidaknya sedikit ya. Dalam hal ketika saya membaca umpamanya juz, saya waktu itu baca juz 2 gitu kan. Loh tiba-tiba kok anak saya nyambung. Bahkan dia kadang baca juz berapa, juz 9, juz berapa. Loh kok bisa ya? Padahal nggak disuruh ngapal kan? Ya. Dia masih umur 7 ya? 7. Si bocah ini yang laki-laki. Umur 7 tahunan. Belum suruh ngapal, kok sudah familiar dengan ayat-ayat itu, meskipun kadang juga belum sempurna. Nah itulah hikmah perintah Allah yatlu alaihim tadi. Kita cukup memperdengarkan dia. Caranya gimana? Dengan mulut dia sendiri, dia kan ngaji sendiri kan. Yang penting anak itu bukan ditalkin ngapal, tapi diajari gimana membaca dengan bahagia dan bermain-main tentunya. Dengan penuh bahagia, bukan dipaksa. Ketika udah bisa baca, dia kan suruh ngulang-ulang, otomatis mendengar suaranya sendiri. Dan akhirnya yatlu alaihim ini bermanfaat. Jadilah dia nanti iqra. Akhirnya dia rajin membaca. Membaca seneng gitu loh. Kalau saya murojaah pasti dia terpancing. Tapi kalau saya nggak murojaah dia juga enggak gitu. Jadi anak itu mau kita bikin hafalannya bagus atau enggak, ngaca diri kita sendiri. Kalau orang tuanya rajin ngapal di depan dia, suami istri, insya Allah anak ngikut. Nggak usah kita paksa-paksa anak, kitanya leye-leye gitu. Senengannya rahmatan tak bapak ibu. Anaknya dipaksa kon garap PR, orang tuanya garap kono santai sih, sopi sih. Ngoten niku lha ingkang dados masalah nggih. Ngoten niku wau. Nggih, kita lalu seringnya anak itu pintar menurut versi kita, bayangan karena kita selalu sering nonton ustadz-ustadz yang pintar-pintar, yang hafalannya mantap-mantap. Wah, aku pengen anakku kayak gini. Padahal dia sendiri kon ngono ya mboten saged. Nah, niku namanya kaburo maktan. Indallahi an taqulu ma la taf'alun. Anak itu akan melihat tadi ya, itu bukti bahwasanya yatlu alaihim itu lebih penting, iqra ini lebih syar'i daripada apa? Nyuruh maksa anak ngapal padahal belum masanya. Gimana mungkin anak belum bisa baca Quran kok disuruh ngapal? Ada itu Ustadz umur 6 tahun hafal Quran. Ya itu anak ajaib memang. Anak kita nggak semuanya ajaib kayak begitu. Ini ada satu kisah lagi, seorang anak saya baru jenguk anak ini. Saya baru jenguk anak ini. Antum tahu stroke niku biasanya pun yuswa pinten Pak? Engkang kena stroke itu ya 60. Pinten? 60-an. 50 biasanya. Pak Suryo sehat ya? Alhamdulillah ya? Alhamdulillah loh, beliau sehat nih. Nah, rajin ngaji lagi Pak, insya Allah tambah sehat. Rajin namplek juga. Ya. Nah jadi jenengan bayangkan Pak, saya jenguk, saya tilik seorang anak yang anak ini kelas 6 SD kira-kira 5 atau 6, itu stroke loh Pak. Mulutnya itu begini, udah kayak gitu. Ya Allah, bahkan dia kalau parah itu gemetar begitu, kasihan banget. Akhirnya diundang terapis, diundang begini-begini, nggak sembuh-sembuh. Ya terpaksa pakai obat dokter lah, obat kimia terpaksa. Akhirnya bisa berkurang. Tapi si terapis ini bertanya, kok bisa bocah kelas 6 SD stroke gitu?
saya langsung ketemu sama terapisnya, anaknya saya langsung temuin juga, orang tuanya juga ketemu. Jadi orang tuanya kan nggak ngungkapkan ya gimana ya. Namanya orang tua kan ya punya wibawa lah. Anakku ya insya Allah udah bener aku cara didiknya. Nah si terapis ini nanya si anak ini, kamu ada masalah apa? Kamu beban hidup yang paling membuatmu galau itu apa tuh? Aku itu suka dipaksa-paksa Abi sama Umi, sering dimarahi. Ini mau ujian. Jadi dia waktu pertama kali kumatnya itu sampai gemeter itu, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa ngapa-ngapa. Itu ketika mau ujian tahfidz 3 juz sekali duduk kalau nggak salah si anak ini. Dan orang tuanya itu kalau dia main, dia kan kinestetik, suka main ke sana kemari, suka mendominasi. Nah itu dimarahi habis-habisan, dibelenggu supaya pokoknya kamu harus belajar, kamu harus tahfidz. Kalau nggak dimarahin, akhirnya dia apa? Stres. Dan itu beneran masuk rumah sakit loh. Stres anak itu. Setelah itu si terapis ini ngasih tahu ke orang tuanya, apa bener antum begini-begini? Iya. Nah itu saya marahi anak mungkin iki kuwi. Astagfirullah. Akhirnya sekarang orang tuanya berubah. Alhamdulillah anaknya sudah sembuh. Tapi masih harus berobat. Kalau nggak salah berapa? 1 atau 2 tahun? 2 tahun. Dia harus minum obat kimia itu 2 tahun. Dari sekarang, dari berapa waktu lalu? 2 tahun. Memang dia bisa sembuh, tapi kalau nggak minum obat itu dia kumat lagi. Maksud kami begini, ayah ibu, kasihanilah anak-anak kita dengan adanya program tahfidz, program apa yang keren-keren sekarang itu. Jangan merusak anak-anak kita dengan cara instan. Kita kan sukanya begitu. Dia mau main kita, ayo kamu tahfidz, kamu gini-gini. Padahal memang itu dia udah ngapal, udah berusaha. Tapi orang tua pengennya dia lebih lagi. Kamu udah bagus segini, kamu harus lebih bagus lagi. Kamu bisa 1 juz sekali duduk. Kalau saya ya seneng banget tuh ada 1 juz sekali duduk. Ini, gue belum bagus, 3 juz harus sekali duduk, kan? Biar kamu lulus di sekolah. Biar kamu nanti, ya karena bapak yang mulang ning lembaga kuwi kan, otomatis isin nek anake ora. Enggak unggul kan ya mungkin malu atau gimana kan saya juga enggak tahu. Artinya ini pelajaran bagi kita. Apa harga yang harus dibayar 2 tahun minum obat? Antum bayangkan loh, memaksa. Yang benar itu bukan memaksa, tapi memberi contoh. Semoga saya yang ngomong ini juga diberi kemudahan Allah untuk memberi contoh dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira mempraktekkan ini itu berat atau mudah Bapak Ibu? Insya Allah berat. Berat ya enggak apa-apa, berarti kita jujur gitu. Abot ya abot. Sinten yang sanggup ngeten iki? Coba, tapi namanya kita manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Siapa tahu lewat beratnya kita itu anak kita pinter, nggak hanya melalui kita kan, lewat ustadznya dia, teman dia. Seperti Surya yang bebas itu, nggak punya senjata apa-apa, tiba-tiba kok pemimpin yang zalim itu kabur pergi ke Rusia. Ya kan, subhanallah, bisa jadi itu tentara-tentara yang tidak jelas itu ditakut-takuti sama malaikatnya Allah. Nah, kita menunggu pasukan-pasukan malaikat itu datang. Kapan malaikat datang? Ya, kapan malaikat itu datang adalah ketika kita rajin mengaji, turun sakinah. Setelah sakinah ketenangan turun, maka tentara akan turun. Gitu ya. Ketika ada sakinah, maka tentara akan turun. Ikhwani fillah akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Maka jangan sampai tadi ya kita paksa-paksa padahal belum usianya, sehingga nanti jadi kayak gini, hutang ke pengasuhan. Umur balik sampai 40 masih hobi nopo, ndak suka dinasehatin, ngeyelan
ya, tidak suka mendengarkan kebenaran, itu berarti luka kepengasuhan di tufulah, tamyiz dan murahaqah. Gitu. Kan ada anak-anak yang begitu. Kenapa sih kalau dia di pondok itu bagus tapi sampai rumah ajur-ajuran meneh gitu loh. Ya sholatnya males, ya pokoknya males. Tapi kalau di pondok dia berprestasi. Ketika pulang kok malah aslinya metu lah. Aslinya metu itu mergo tekanan-tekanan yang harusnya dulu tuntas itu belum tuntas. Egoisentris belum tuntas. Akhirnya tuntasnya dia lagi menuntaskan di usia balik sampai 40 tahun. Itu. Ya. Lah ada orang yang penceramah umpamanya ya, ada penceramah. Ini bakul es teh, wah kok bakul es teh wis maksudane kok. Intinya lo kok bisa ngomong kasar mau gitu ya kepada orang lain loh, karena memang beliau mengakui saya itu orang jalanan dulunya. Artinya wong dalan itu kan nggak kopen masalah itu, sehingga wajar kalau lisannya jadi begitu. Gojekannya rusuh-rusuh. Kenapa? Pengajian dia gojekan rusuh-rusuh. Ya memang ini hutang kepengasuhannya juga tadi. Sehingga wong dalan kayak ngoten. Nah, gitu Ustaz. Jadi anak 0 sampai 7 tahun ini adalah masa emas karakter iman. Bukan karakter belajar. Jadi 0 sampai 7 itu bukan karakter belajarnya yang digas, tapi karakter iman, yaitu dengan nopo caranya? Ya, dengan metode pendidikan 0 sampai 7 tahun nopo keteladanan. Berarti guru dan orang tua. Ngoten Ustaz. Guru dan orang tua. Di sini anak-anak yang dimasukkan ke kutab atau RQ paling dewasa umur berapa? Yang hadir, wali yang hadir umur berapa anaknya? Umur 8 tahun ada? 12 ada. Enggak, yang orang tuanya hadir. Yang orang tuanya hadir. Umur 8 tahun angkat tangan, anak umur 8 tahun. Hadir di sini. Ya. Oh iya. Umur 11. Umur 11 tahun ya. Kemudian ada yang umur 8 tahun. Ada ya, 8 tahun. Oh, berarti ini materinya nanti udah di atas ini. Nah, tapi rata-rata berarti 0 sampai 7 ya. Yang anaknya ada di lembaga ini. Baik rumah Quran atau kutab, berarti rata-rata 0 sampai 7. Maka kalau ada yang umur 11 tahun kok masih melakukan hal-hal anak umur 7 tahun umpamanya, atau umur 8 tahun masih melakukan 0 sampai 7 tahun alias juk nyusu atau apa, ini belum tuntas, cara komunikasinya belum tuntas. Maka butuh keteladanan ya, butuh keteladanan. Berarti anak itu akan meniru orang tuanya. Jadi kita nggak boleh nyala-nyalain anak kita. Kemudian dengan banyak berkisah ya, bercerita. Karena Allah berfirman tadi apa? Yatlu niki lho. Membacakan. Berarti kan membacakan Quran itu ada kisahnya juga. Anak-anak itu seneng loh kalau dibacakan cerita. Betul enggak ibu-ibu, bapak-bapak? Ada yang mengalami itu, anaknya minta diceritain? Nah, berarti bagus, ini harus direspon. Karena kalau ndak antum respon, dia akan mendengar cerita di luar. Sedangkan cerita di luar itu sangat mengerikan. Kalau ketemu cah-cah remaja yang nggak jelas, anak kecil diceritain sing rusuh-rusuh. Biasanya begitu. Makanya mereka paham yang nggak jelas-jelas itu gara-gara itu. Bahkan hati-hati terhadap mainan loh. Anak yang 0 sampai 7 ini jangan dikasih umpamanya permainan gambar yang ada wanita tanpa jilbab. Itu bahaya. Itu bisa membuat dia balik sebelum akil. Jadi gambar-gambar itu tayo gitu enggak apa-apa ya. Kartun-kartun apa, yang penting jangan kartun wanita dewasa. Kadang kan kalau kartun-kartun itu gambar yang kecil-kecil itu tetap gambar game itu kadang covernya itu meskipun 3 dimensi itu terlihat lekukan bentuk tubuh. Nah itu bahaya sekali.
Jadi tolong ngecek itu ya, anak antum tuh bawa mainan apa. Bahaya sekali. Bermain ya. Terus anak kecil 0 sampai 7 sukanya apa? Bermain bersama alam. Kemudian ini adalah metode pendidikan. Lah di sini itu kok ya harus diajari ngaji dari sekolah Ustaz pripun iki. Ya, gimana kita ini ya? Nah, jadi kita di sini maka meminimalisir jumlah anak yang belajar ke seorang guru. Satu guru megang 5. Fungsinya apa? Supaya bisa menjadi sosok ayah atau ibu yang nanti isi materi kita itu kan banyak bermainnya. Ya. Lah nadhom itu Ustaz nyanyi. Nah, kan nadhomnya nyanyi. Berarti itu dibikin happy, dia bernyanyi. Kok nggak maju-maju ya? Hafalannya itu aja. Ada ndak anak yang flashcardnya itu baru 1 kotak, belum naik? Ada yang sudah 3 ya. Hafalnya 3 flashcard ya? 4 ada. 4 ada. Maksudnya yang baru masuk tahun ini kan 3 ya? Nah, 3. Lah itu berarti kan kita tahu. Oh ini anak calon ulama berarti. Lah sing lagi siji mau apa arep dipaksa Ustaz? Jangan kita melihat capaiannya itu, yang penting dia happy bermain kartu itu. Ya. Jadi artinya kita di sini tetap menerapkan bermain, tapi hebatnya adalah ilmu yang dia dapat. Nah, itu. Makanya anak-anak di sini saya pernah lihat itu pimpah. Saya ingatkan, mungkin antum ingatkan juga Ustaz ya. Jadi guru-guru Ustaz di sini kalau ada anak yang ngomongnya tidak ada artinya, kita siapkan. Kita ganti waktu itu ya, ketika mereka pimpah langsung kita ganti apa Ustaz? Kun aliman wala. Ya, gimana lagunya Ustaz? Biasanya? Kun aliman wala takun jahilan. Ya, anak-anak gitu. Kun aliman wala takun jahilan. Kun aliman wala takun jahilan. Kalau gunting kertas batu nggak apa-apa lah, ada artinya. Tapi hal-hal yang nggak ada artinya kita harus awasi. Percuma Ustadz kita itu ngoyo di sini, tapi orang tua bebas di rumah. Ya ini sama saja, mending ya nggak usah di sini. Kenapa? Antum kasihan anak antum gitu loh. Anak jenengan udah dididik, di rumahnya dirusak. Malah wis ora apa-apa mimpah ora gambar meneh lho. Kene wis ngajarki dolanan ingkang sae. Berilmu, kun aliman, jadilah orang berilmu, wala takun jahilan, jangan jadi orang bodoh. Itu kan metode Sunan siapa itu? Kalijogo waktu itu ya. Yang membuat apa namanya? Punokawan niku ora mboten enten tentang kisah aslinya wayang zaman dulu kan ada. Kok ada Punokawan? Ternyata ada yang disisipkan untuk mendidik masyarakat dengan bermain. Yaitu apa? Dolanane wong Jawa iki apa to? Oh wayang ya wis diadekke Punokawan. Diambil dari bahasa Arab. Istamir khaira fatruk bagho. Kan gitu. Istamir semar khaira gareng fatruk petruk bagho bagong. Semar gareng petruk bagong. Punokawan, istamir khaira fatruk bagho. Artinya dengan permainan seperti itu pendidikan zaman Nabi, zaman sunan-sunan dulu. Mereka selalu menggunakan itu. Bahkan kita sekarang di tempat ini juga model belajarnya flashcard, mainan kartu. Mesti pada minta itu. Ada ndak yang orang tua anaknya minta, "Mi mau main kartu rodat itu?" Ada ndak yang minta sendiri? Kalau saya sering dimintain, "Bi ayo sekarang flashcard." Mesti pas flashcard tuh kayak seneng banget. Yeah. Yang paling seneng flashcard itu gitu loh. Yang kedua Jazari nyanyi itu seneng juga. Yang agak berat mereka ngaji. Karena memang sebenarnya belum masanya. Kita sebenarnya nggak perlu khawatir anak kita itu malas ngaji kalau umur 0 sampai 7 loh ya Mas. Yeah. Karena mereka masih masa mendengar aja. Jadi belum tumbuh sikap belajar. Yang penting kita menumbuhkan apa 0 sampai 7, yaitu diharapkan anak akan mencintai Allah dan beriman seumur hidupnya. Ingat, batasi ya. Batasi 0 sampai 7. Kalau anak antum sudah punya ini, kita akan ke tahap 7 sampai 10 tahun. Jadi anak kita haruslah begini.
ketika dia melihat rata-rata kemungkaran, dia akan melaporkan ke orang tuanya. Itu berarti sudah mulai tumbuh iman. Waktu itu anak saya umur 3 tahun. Kita makan di sebuah rumah makan, kemudian anak saya itu kan keluar mesti nangis kalau nggak pakai jilbab. Nggak pernah kita paksa karena lihat uminya kan. Nah dia ngelihat ada orang beli kainnya kurang, orang melarat biasa tau kainnya kurang. Kudune kedaya tekan meriki, dugi meriki niku malah dhuwure dengkul waduh. Dhuwure dengkul kayak waduh. Duh. Iki Mi, itu kok nggak malu ya, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Si anak ini sudah punya fitrah yang benar. Nah ini berarti dia punya iman, fitrahnya benar. Bukan dia dipaksa jilbaban sama pakai celana panjang kan. Anak saya itu ngerokan doang tuh nangis loh. Dia harus pakai celana panjang dalamnya, baru pakai rok sama pakai jilbab. Kayak begitu, bukan kita paksa. Kenapa? Karena dia melihat orang tuanya begitu, sehingga metode belajar itu keteladanan itu menimbulkan keimanan, sehingga dia melihat yang aurat yang terbuka dia langsung protes. Itu kok kayak gitu ya? Iya. Kok nggak malu ya? Aku aja ibaratnya kalau dia kan malu gitu. Nah ini bukti keteladanan. Saya yakin antum mengalami itu. Ada anak di sini kan? Ini anak, bukan anak saya, anak salah satu wali di sini. Itu yang melihat apa ya? Melihat kemungkaran lah. Apa Ustaz? Antum mungkin ingat kisahnya? Melihat kemungkaran terus dia kayak, loh, aku nggak makan kayak gini, aku nggak boleh makan ini. Ya. Kalau nggak salah dikasih apa Ustaz? Dikasih uang dulu. Hah? Kasih uang ya? Oh iya, ada orang kasih uang. Karena orang asing tuh ya. Karena memang yang diajarkan adalah ya jangan mudah menerima dari orang lain, harus hati-hati. Ya, dia sampai bahkan menolak-nolak kan. Ini berarti dia udah dapat keteladanan mungkin dari orang tuanya, bisa jadi. Artinya anak itu tidak geleman, gitu kan? Ya. Nah, sehingga dia apapun, bahkan ketika ada anak yang dikasih makanan tertentu, oh ini tidak boleh, ini sama Umi Abiku cuma boleh main-main doang sama ini. Ada yang begitu juga. Ya. Kenapa? Karena keteladanan diimbangi dengan berkisah dan bermain sehingga bahasa kasih cintanya penuh. Maka contoh penyimpangan pendidikan 0 sampai 7 tahun yang lalu itu kita bahas apa? Mengutamakan akademik. Nih, orang tua sukanya apa? Gimana sih hafalannya gini Ustaz, Mbok ditambahi ini. Tolong sabar dulu. Anak kita belum masanya itu. Mereka kalau sudah tumbuh rasa cinta pada Allah, beriman, ngapal itu mereka senang sendiri, nggak usah kita suruh. Gitu ya. Ini udah kita bahas pertemuan lalu. Mungkin ada yang kita diskusikan 0 sampai 7 tahun. Monggo. Ada dari saya. Ini mungkin fenomena yang terjadi pada kita semuanya Pak ya. Bahasanya orang tua ini mengajak anaknya yang tentunya umurnya masih di bawah 7 tahun tadi saya. Yeah. Mengajak anaknya ke masjid dengan harapan itu anaknya bisa cinta dengan masjid. Yeah. Tapi namanya anak di bawah umur 7 tahun tadi kan mesti kan waktunya bermain, otomatis dia bermain kan. Karena dia belum ada tanggung jawab moral maupun belum tamyiz. Terus terkadang anak yang mengganggu ini tadi tidak diawasi atau tidak didampingi oleh orang tua tersebut. Jadi dibiarkan dia berlarian ke sana kemari ataupun bermain dengan teman-temannya. Jadi di sini lebih utama kita menuntaskan egosentris si anak tadi dengan membiarkan, atau kita menjaga apa tadi Ustaz? Jamaah biar mendapatkan ketenangan di masjid itu. Laras. Ya, itu aja saja sementara. Ya barakallahu fiik. Nah, inilah ada tulisan begini. Jadi kondisi anak itu memang tadi ya, panjang angan-angan, boros, berlebihan, sombong, bangga diri, serakah, suka nakut-nakutin, berdebat, zalim, itu yang ada di sini tuh. Perbuatan yang sebelah kanan itu.
Ini semua dituntaskan Ustadz. Artinya ya wis ben dia itu berlebihan dalam panjang angan-angan. Aku pengen jadi pilot tuh, ya wis sakarepmu lah saiki ora apa-apa lah, bebas lah. Karena mungkin dia senang lihat pesawat. Aku pengen jadi tentara. Mungkin ayahnya suka nontonin dia mujahid gitu ya. Jadi pengen jadi mujahid gitu. Ya biarin dulu lah. Ada kecualinya. Contoh, apabila si ayah mengajari dia jadi mujahid fisabilillah, tapi di luar kendali, umpamanya kali berbahaya bagi dirinya. Umpamanya ada anak yang dia bisa bagus tuh mentalnya tentara, tapi malah tawuran sesama anak kampung umpamanya. Jadi ini berarti udah masuk ke sini, Ustaz. Berbahaya bagi dirinya. Kemudian berbahaya bagi orang lain. Berbahaya bagi orang lain apa? Dia bawa pisau, bawa apa, mau melukai. Ini juga harus dihindarkan. Kemudian melanggar norma masyarakat. Nah berarti kalau sholat di masjid lari-lari, norma tadi ya. Itu bagaimana? Berarti anak ini bukan dilarang ke masjid, tapi orang tualah yang berkewajiban memberitahu dia dan mensondingnya. Atau kalaupun mengenalkan ya sekali-sekali saja. Ya, seperti itu. Kan boleh Ustadz anak kecil bebas di masjid. Ya memang Nabi juga membiarkan anak itu tadi. Tetapi bukan berarti kita tidak menasihatnya. Alias kita tetap memberikan arahan. Ya. Terus orang tua tidak mampu. Contohnya dia minta barang yang mahal. SD jaluk Ninja H2R. Pinten regine Ninja H2. Ratusan juta. 1 miliar ya kalau nggak salah. 900. 900. Nah ini orang tua nggak mampu. Berarti 4 poin ini Ustaz. Lah lari-lari itu normanya ngelanggar norma enggak? Melanggar. Oh, berarti orang tua tetap ngajak ke masjid tapi disonding dan didampingi. Jadi belum bisa anak ini dilepas. 0 sampai 7 belum bisa dilepas. Saya pengalaman anak saya yang laki-laki itu umur 3 tahun. Ya semuanya sih pernah saya ajak ke masjid ya. Dari 4 anak ini 1 aja yang berani wirawiri, yang kecil sendiri ini. Dia berani kesana kemari, wah. Kunci saya, kunci motor, kunci lah pokoknya diambil, ditaruh ke jamaah lain kayak gitu. Lah ini berarti, wah ini afdolnya di rumah ya seperti ini. Nah 3 yang lain diem. Sebenarnya diemnya itu karena takut. Ya sudah. Yang 3 ini diem, umur 3 tahun dia diem. Awalnya itu jalan-jalan ke jendela-jendela gitu main-main. Terus saya bilangin, lain kali kamu di rumah aja ya. Kalau kamu jalan-jalan ke sana, kan di rumah bebas mainnya. Nggak usah ke masjid. Kalau di masjid itu tenang dan anteng. Itu anak 3 tahun. Yang nggak terlalu gagasan kan biasanya. Tapi itu ngefek loh. Besoknya saya ajak, dia masih ngefek, masih begitu. Disonding terus sampai akhirnya dia diem. Saya sholat dia ikut sholat. Lah itu tapi nggak saya paksa. Intinya saya hanya nyonding terus. Anak itu disonding. Jadi solusinya gimana? Intinya ayah jangan tidak hadir ketika anak sholat. Jadi si anak itu harus di samping ayahnya atau di samping orang lain. Ada anak di sini, anak sini yang dia itu kalau di samping ayah nggak mau, maunya di samping orang lain. Tapi ayahnya di samping orang lain itu, ya udah nggak apa-apa. Dia orang lain, sampingnya anak itu dia diam nanti. Ngoten Ustaz. Terus lebih utama mana lah ini? Melanggar norma harus diambil, nggak boleh. Bahkan anak kita pas sholat kita giniin nggak apa-apa. Yang penting jangan dalam madzhab Syafi'i jangan lebih dari 3 gerakan. Kita cukup gini, santai dulu atau digendong si bocah pas sholat. Ya nggak masalah, itu adalah resiko jadi ayah yang baik, orang tua yang baik itu emang nggak ada yang mudah gitu ya. Capek. Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda sama seorang sahabat. Sahabat ini masuk Islam, dia suruh sedekah nggak mau, jihad nggak mau. Nabi bersabda, la shadaqata wala jihad, sedekah wagah, jihad wagah, fa bima tadkhulul jannah. Lah terus arep mlebu surga lewat apa? Wagah kabeh gitu. Nah, maka orang tua itu harus jihadnya salah satunya terutama ibu adalah mendidik anaknya.
Ngoten Ustaz ya. Nah ini tadi ya, kecuali bahaya dari diri orang lain melanggar norma masyarakat orang tua. Sebenarnya kita mau menyelesaikan 7 sampai ke atas, tapi karena 7 ke atas ini sedikit di sini ya enggak apa-apa lah. Kita setidaknya tuntaskan dulu masalah-masalah yang ada 0 sampai 7 di sini. Karena kita udah selesai kajian ini pertemuan lalu. Cuman kita kurang dicontoh. Nah, sekarang kita banyakin contohnya tadi. Mungkin ada lagi Ustaz yang Bapak Ibu yang mungkin ada yang pengen disampaikan atau pengen didiskusikan bersama, silakan. Jadi ketika anak sholat di sini Jumatan itu wajib didampingi ayahnya. Kenapa? Itu adalah waktu untuk mendidik. Waktu untuk mendidik bukan di sekolah, tapi itu hanya 20%. 60% adalah di rumah dan hidup sehari-hari. Gitu. Monggo, silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Bisa nggak? Make wirelessnya bisa. Make wirelessnya bisa. Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, sambil menunggu dari Bapak Ibu, Ustaz. Kita juga mengalami sendiri nih, Ustaz. Pengalaman pribadi. Jadi ada anak yang tadi masih berumur di bawah 7 tentunya. Iya, 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Kan sudah masuk ke suatu lembaga, bisa rumah Quran ataupun sekolahan Ustaz ya. Ya. Si anak ini kan masih seperti halnya tadi yang di sekolah, di masjid masih main, masih pengennya rame terus, pengennya fitrahnya kan seperti itu ya. Sedangkan di suatu lembaga itu kan punya yang namanya aturannya. Nah, itu terkadang kita sebagai guru juga menjadi dilema. Kalau membiarkan akan mengganggu yang lain. Ya, ada protes sendiri dari anak-anak yang lain itu. Ini kok yang ini kok boleh gini, kok saya kok harus gini. Kita jelasnya kadang juga agak repot, Ustaz. Nah ini repot saat kita menanganinya. Ya itu tadi, koordinasi, sinergi dengan orang tua. Jadi kita kembalikan lagi bahwasanya yang mendidik 60% itu adalah orang tua. Karena kalau 60% dikasih ke guru nanti jadi luka kepengasuhan. Gitu. Karena dia akan dipaksa terus ya, ditegasin terus tanpa keteladanan. Sementara teladan dia itu ada di rumahnya. Yang di sekolahan bisa jadi belum bisa menjadi teladan bagi dia. Karena mungkin kebersamaannya kan tidak sebanyak yang di rumah. Sementara yang di rumah mungkin tidak sejalan. Nah maka ketika anak umur 5 tahun sebenarnya memang dia belum pas kalau untuk sekolah. Makanya ketika ada di tempat ini kalau kita nerima dari 5 tahun, itu sebenarnya kita tidak pasang target yang mulu-mulu untuk anak ini. Setidaknya dia melihat kondisi yang baik. Itu aja dulu. Tapi ini terkendala, ustadznya jadi repot, teman-teman yang lain terganggu. Maka dari itu berarti ini pelajaran Ustaz, pelajaran bagi anak lain, nasihat bagi anak yang lebih dewasa supaya mengetahui cara menghadapi situasi yang tidak ideal. Jadi kita gunakan kesempatan itu untuk nasihatin anak-anak lain. Kamu mau jadi bocil kayak dia itu ya, yang masih mungkin ngompolan atau apa? Kamu kan udah dewasa, masa kamu niru-niru kayak anak masih kecil? Nah, kita bisa kasih nasihat seperti itu ke yang lain. Ya, semakin dewasa orang itu ya, semakin dia tidak seperti si bocil itu tadi yang suka lari ke sana kemari. Lebih bagus kamu anteng duduk di sini karena dia mungkin udah umur 8 tahun. Anak yang mungkin protes itu tadi, loh kok dia boleh aku enggak? Lah, kamu mau di wawii, ditatur, ditatur kayak dia umpamanya. Apa pokoknya hal yang menurut si anak ini negatif masih dilakukan bocil-bocil itu. Apa? Lalu antum bisa tambahkan untuk memotivasi.
kamu udah dewasa, kamu diistimewakan ustadz, gitu kan. Dan orang tua juga begitu. Jangan malah jadi turun meniru yang adik-adiknya. Nah, memang yang kecil-kecil ini masih butuh dekapan ibu, ya seperti itu, dan ayah. Sehingga kalau anak laki-laki ya sama ayah, kalau anak perempuan ya sama ibu. Ngoten Ustaz. Jadi gimana kita? Ya sudah, dia tidak boleh diprotes kalau akademiknya dia itu tidak sebagus yang lain. Karena di sini tidak hanya mendidik tentang akademik, tapi apa? Kita tahu karakter dia. Nah, itulah prestasi dia berarti. Hanya tadi yang perlu dikondisikan, jangan sampai dia tadi, kan ada di sini ya disclaimer-nya ya, tidak boleh mengganggu yang lain. Berbahaya. Normanya gimana? Dia misu-misu sama ustazahnya umpamanya, kan ada itu yang lolok nih, ada yang nggak terima, malah ustazahnya disuruh ustazahnya malah dia bilang gimana sih, nggak mau, udah tahu apa coba tadi, ya nggak tahu. Kamu ustazah nasihati begini, ya udah tahu nasihat, udah tahu. Nah, itu tetap kita harus nasihatin dia dengan baik-baik. Dia bantah-bantah begitu. Kenapa? Karena itu melanggar norma. Jadi tetap Ustaz, tetap teori ini tidak boleh los-losan, artinya anak munggah meja, pengurus atas itu ditamplek-tamplek, itu tetap tidak boleh, itu tetap harus dan ditarik. Jadi tolong ya orang tua, ketika anaknya ya seperti tadi umpamanya memegang kabel atau apa berbahaya, kan langsung diambil, jangan dibiarkan. Jadi cara mendidik anak itu cukup begitu. Apa? Wong tua purun lelah untuk kesono kemari dan melihat tatap muka anak itu. Jadi kalau nasihatin Ustaz, jangan dari jauh gini. Ayo nak, bocah itu nanti bisa ngenilai. Alah, gertakan doang, bodoh amat. Datang, tatap mukanya, nah anak soli, nah itu beda nanti. Ada loh orang tua yang dia itu jengek-jengek dari jauh, sampai sekarang anaknya jadi liar. Kenapa? Karena dia mendidiknya selalu dari jauh, tidak pernah menatap mukanya. Jadi tolong jangan seperti itu. Tatap muka anak itu ketika memberi nasihat. Anak kecil Ustadz, bayi, tidak apa-apa, diajak senyum-senyum ngobrol, nanti lah pinter insyaallah. Ngoten Ustadz. Sehingga ini ya hasilnya adalah anak akan mencintai Allah, beriman seumur hidupnya. Penyimpangannya apa saja sudah ya. Nah ini nanti. Kemudian harusnya kita membahas ini. Yang kedua yaitu anak usia 7 sampai 10 tahun. Ya, ini merupakan masa emas karakter belajar. Insya Allah akan kita review lagi, tapi sekarang ini singkat saja ya. Anak usia 7 sampai 10 tahun, dia itu kondisinya gimana sih? Yang perlu antum ketahui, anak itu sudah tidak lagi seperti yang usia tadi ya, egosentris, imajinatif, sensitifnya itu sudah mulai berkurang dan beralih dia akan menjadi anak yang punya rasa ingin tahu, tumbuh besar. Egonya masih ada tetepan, tapi kan rumusnya tadi, rumus memberikan egonya itu tekanannya dikurangi dikit, dilebihkan dikit, kelonggarannya dikurangi sedikit. Yang biasanya bebas main tanpa sholat, ini udah usia 7 disuruh sholat, meskipun tidak perlu dimarahi karena belum wajib ya masih tanggung. Kalau umur 10 tahun boleh nanti dipukul tanpa melukai. Terus sesuaikan mendidiknya dengan warna kuning ini, artinya apa? Kelonggarannya sedikit dikurangi. Kelonggarannya dan tekanannya longgarnya kurangi dikit, tekanannya tambahin dikit ya. Diceritain tentang neraka udah nggak apa-apa, tapi ya jangan berlebihan, nanti dia sangat takut.
rasa ingin tahunya tumbuh pesat. Ini anak-anak usia 7 sampai 10. Iya toh? Loh kok anakku senengannya main PS terus Ustaz. Lah itu bagus itu. Maksudnya rasa ingin tahunya tumbuh pesat. Cuman dia harus didampingi. Mainnya main apa? Gitu ya. Jangan main yang kayak GTA itu jangan. Ya, anak kecil main GTA itu saya lihat loh di HP itu ada yang orang tuanya membiarin anak kecilnya main GTA. Karena GTA itu kan bisa nyolong mobil, bisa dengan wanita di dalam mobil, bisa ada kodenya itu. Jadi, naik mobil, ada yang pakaiannya agak mana gitu, dia mandek aja di situ. Nah nanti tiba-tiba masuk, terus mobilnya goyang-goyang. Ada di game itu. Makanya hati-hati ngasih game ke anak itu. Ya. Yang perlu nggak usah, tapi kalau udah kasep seneng main PS diawasi. Jangan hanya ayo mulai, ndak dideloki wae. Wih, apik banget main apa to, Le? Bal-balan. Ya wis yuk main bareng. Abine malah main iki. Ya. Rasa ingin tahu tumbuh pesat. Ya. Kenapa anak kok main seperti itu? Coba dialihkan ke panah, wis kasep kok ya sudah. Tapi kalau nggak kasep insya Allah bisa. Kuda, memanah, berenang, dan kalau perlu diajari apa? Diajari yang realistis gitu loh ya. Menanam kayak dia suka binatang dikasih binatang, angon wil ya apik menan ya. Suka otomotif ya diajari tipis lah nyopir. Ya seperti itu. Mobilan tapi ya yang dari aki itu. Nalarnya tumbuh pesat ya kan. Anak umur 7 sampai 10 ini gimana? Antum ada pengalaman apa? Anak umur segini Ustaz, murid antum yang dari segi rasa ingin tahu tumbuh pesat sama nalar tumbuh pesatnya itu apa? Mungkin antum ada contoh? Ya mungkin di umur itu udah bisa dipahamkan, udah bisa diajak ngobrol, udah bisa berbeda dengan yang umur 5 tadi ya. Makanya agak ribet. Nah, umur 5 tadi kan dia yang umur 0 sampai 7 tadi. Nah, dia kan dikasih ini Ustaz. Keteladanan berkisah. Lah, yang 5 tahun tadi kasih kisah. Dia suka kisah apa? Itu dimasukkannya lewat situ. Kadang nasihat langsung nggak diterima sama dia. Dengan berkisah yang dia suka. Dia umpamanya cita-citanya tentara. Nah, dikisahin tentang Tariq bin Ziyad, tentang mujahid-mujahid. Al-Fatih itu dulu waktu kecil itu juga kayak kamu, tapi dinasihati gurunya nurut. Nanti jadinya tentara beneran. Nah, gitu. Dimotivasi begitu. Nonton. Jadi tadi ya spoilernya ini dulu. Lalu sosiosentris berarti anak umur 7 sampai 10 sudah mulai dia apa? Bersosial itu sudah bagus. Sudah tidak seperti anak umur 5 tahun. Dia sudah mulai bisa jaga perasaan. Dia mulai bahkan adiknya dimomong kadang gitu ya. Adiknya mulai dimomong. Dia mulai perhatian. Jiwa sosialnya ada. Mungkin ada contoh terakhir Ustaz, pengalaman antum ngajar anak. Berarti tepatnya itu ngajak anak ke masjid tadi itu mau umur segini itu saja. Karena udah waktu bersosial itu ya. Yang waktu paling tepatnya kan ya. Iya, sebenarnya ya itu tadi usia yang tepat. Jadi kalau di atas ini kan kolo-kolo lah. Kadang ngajak bayi apa ya anak umur 3 tahun 4 tahun kolo-kolo aja. Ketika istri repot di rumah mungkin diajak ke masjid. Tapi kalau tiap hari itu mulai dari usia 7 sampai 10 ini itu mulai diajak ke masjid dan tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan ya. Nah, kalau udah 10 baru kan boleh pukul. Ketika hadisnya kan begitu. Muru auladakum bisalah wa hum abna sabr. Suruhlah anak kalian sholat itu, jadi kita disuruh nasihatin aja, nyuruh sampai dia sholat, kita nasihatin terus sampai dia sholat beneran. Tapi ya kalau ndak sholat, biasanya anak saya itu saya suruh mengkodok karena dia tidur gitu kan, kecapean, disuruh sholat nggak sholat akhirnya ketiduran, nanti disuruh mengkodok, kasih kayak gitu, nanti dia mau insyaallah. Seperti itu, tanpa paksaan dalam arti marah-marah. Harusnya kita menyuruhnya tetap ya nyuruh biasa lah gitu ya. Nyuruh ayo sholat terus ngongkon terus pokoknya.
Ataupun penting belum boten hamil. digebuk. Oh iya. Nah, sosial tepatnya umur 7 sampai 10 memang anak itu diajak ke masjid. Di bawah itu, nah kalau usia 7 sampai 10 kok isih gojek-gojek itu bisa dinasihati. 10 itu udah nggak boleh gojek nanti. 10 udah nggak boleh. Kalau 7 ke 10 masih proses mendidiknya. Ngoten, ada lagi mungkin? Dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Kita cukupkan, kalau tidak ada ya insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Yang jelas pendengaran, penglihatan dan juga perasaan itu sudah menjadi sunatullah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu sudah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kita semuanya. La ta'lamuna syai'a. Yang dahulu kalian tak tahu apa-apa, lalu Allah ciptakan bagi kalian as-sam'a, pendengaran. Maka anak, berilah pendengaran yang baik-baik. Wal absar, berilah tontonan yang baik-baik, tontonan orang tua yang baik-baik. Wal afidah, beri dia punya rasa sensitif. Berilah perasaan pada dia. Sehingga gaya belajar mereka, terutama 7 sampai 10 itu sudah bisa pakai ini, Ustaz. Kita bisa ngelihat dia itu suka penglihatan, pendengaran atau perasaan. Nah, nanti ada caranya di sini pertemuan akan datang, penting sekali. Gimana sih cara mendidik gaya belajar anak kita? As-sam'a, al-absar atau afidah sesuai firman Allah dalam An-Nahl 78 itu tidak. Jadi kita sekarang ini pendidikannya benar-benar sesuai Quran Sunnah. Nesplek semua ada dalilnya. Ya, jadi rugi kalau kita tidak mengamalkannya. Mumpung ini kemarin ya kepala sekolah ada bapak-bapak itu dari daerah Menurang situ ingin daftarkan anaknya ke sini. Terus ada juga kepala sekolah di salah satu sekolah Muhammadiyah ya, di Solo. Itu setelah dibanding ke sini itu geleng-geleng. Wah Ustadz, ini harusnya kayak gini ini bulanannya jutaan ini Ustadz. Metode belajar begini nih. Orang tuanya kasih ilmu gratis. SPP-nya cuma segini. Ini harusnya jutaan nih bulanannya. Beliau bilang gitu. Karena memang melihat dari isian yang ada di sini, fasilitas-fasilitas ilmu yang ada itu harusnya mahal. Tapi kita memang tidak ingin menyulitkan masyarakat untuk belajar. Sehingga dengan biaya yang murah tetap orang itu dapat kualitas pendidikan yang maksimal. Ya. Karena nggak bisa kita itu meneliti begini satu-satu itu ya. Ini sudah berdasarkan penelitian para ahli ya. Pendidikan lanjutannya di bawah Profesor Iman Hermawan, kemudian pengumpul dalil-dalil dan jurnalnya itu dari Ustadz Abdul Khalik ya. Plus digabung jurnalnya kita dan Ustadz Irwan. Nah ini praktisi-praktisi homeschooling yang sudah sukses semua kan. Kemudian ada asatid yang meneliti hadis-hadis. Asatid yang meneliti hadis-hadisnya serta ayat-ayatnya ya, dari berbagai alumni Timur Tengah. Ini eman-eman kalau kita tidak memaksimalkan. Ini yang dapat kami sampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.